nih teman-teman berbincang kita yang ada di layar ini, bagi kalian ya, sekarang ini kalau boleh sharing, Yesus itu kalian nganggapnya siapa sih gitu? Secara pribadi ya, secara pengalaman ya, secara ya pengetahuan yang sudah didapat ya. Menurut kalian, bagimu ya, Yesus itu siapa? Kita boleh punya pandangan-pandangan yang berbeda sesuai dengan pertumbuhan iman kita masing-masing, ya nggak apa-apa gitu kan. Oke, nah saya mulai dari siapa ya ini ya, dari Carlos dulu deh. Gimana Carlos? Kalau menurut Carlos, Yesus itu siapa sih? Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya, itu dia Bapak yang baik. Saya suaranya kecil sekali Carlos, agak kurang jelas. Tapi saya menangkapnya Tuhan Juru Selamat, Bapa yang baik, kira-kira gitu ya Carlos ya? Ya, betul. Oke, makasih Carlos. Tuhan Juru Selamat, Bapa yang baik. Oke. Kalau Selin, gimana Selin? Siapa Yesus bagimu? Kalau menurut aku secara pribadi ya, Yesus itu sebenarnya seseorang dengan sosok yang benar-benar penuh kasih gitu, yang begitu besar kasihnya, dan juga menurut aku penuh misteri sih, karena kan Tuhan itu pasti punya waktunya sendiri yang kita tuh nggak tahu gitu kan, karena waktu di dunia sama waktunya Tuhan pasti berbeda. Dan kalau menurut aku secara saat berdoa gitu ya, saat berkomunikasi sama Tuhan, aku ngerasa banget kalau Tuhan itu adalah sosok yang nggak pernah meninggalkan kita. Jadi seperti sosok seorang bapak yang dia itu selalu membuat kita tenang gitu sih. Jadi lebih ke, aku merasa Tuhan Yesus itu selalu menemani kita, walaupun kadang-kadang kita nggak merasa dekat gitu ya, tapi Tuhan itu nggak pernah meninggalkan. Adanya kita yang merasa, ada juga kita yang jauh karena kita yang menjauhkan diri dari Tuhan gitu. Nah, intinya itu aja sih. Jadi kayak lebih ke penuh kasih dan bukan besar. Thank you. Oke, makasih Selin. Iya, sama. Oke, kita ke Ingrid dulu deh. Gimana Ingrid? Siapa Yesus bagi saya? Sebenarnya ya dulu kayak dulu sebelum bertobat gitu, nggak mikirin emang ya Yesus ya Tuhan gitu kan. Kepada dia kita berdoa, kepada dia kita meminta gitu-gitu. Tapi setelah bertobat, diajarkan, dibina, khususnya di kampus dulu, ya makin mengenal sosok pribadi Yesus gitu. Aku sih bisa bagiku pribadi secara mengalami juga tiga sosok gitu ya. Dia Tuhan, dia Juru Selamat, dan juga sahabat gitu. Dan seringkali kalau yang aku lihat kan kita kadang hanya melihat dia penebus gitu kan, atau hanya melihat dia Tuhan, atau hanya melihat dia sahabat. Tapi buat saya pribadi, ya dia itu segalanya gitu. Dia Tuhan, dia Juru Selamat, dan dia sahabat gitu. Yang paling ya itu sih paling. Iya. Terima kasih Ingrid. Selamat datang kembali Welly. Kalau buat Welly nih, gimana? Yesus itu siapa buat kamu, Wel? Oke Bang, kalau menurut aku Yesus itu sebagai batu penjuru sih Bang, kayak role model gitu, kayak seseorang yang buat aku ngerti bahwa setiap apa yang aku lakuin itu kayak benar atau salah gitu, lebih ke arah sebagai seorang penasihat juga, supaya nggak
melakukan kesalahan atau dosa. Itu sih Bang. Oke, menarik ya Welly ya, batu penjuru tempat kita membangun kehidupan, tahu yang salah, tahu yang benar, mau kemana. Kira-kira gitu ya Wel ya. Nah, tadi menarik ya bahwa waktu Selin jawab, dia cerita gitu pengalamannya dengan Tuhan, bahwa dia merasa Tuhan itu hidup mendengarkan doa. Nah, saya mau ajak teman-teman yang lain juga nih, atau nanti kalau Selin punya cerita lagi juga boleh. Teman-teman yang ada di layar ini ya, punya nggak sih pengalaman bersama dengan Yesus begitu, dengan Tuhan yang itu sangat real, sangat dekat, sehingga membuat teman-teman yang ada di layar ini merasa benar-benar Tuhan itu hidup dan ada, Yesus itu hidup dan ada gitu. Ada nggak cerita dalam kehidupan dari kecil sampai sekarang gitu yang membuat teman-teman yakin bahwa Yesus itu, Tuhan itu ada dan benar-benar hidup? Seperti tadi kalau Selin kan, kalau berdoa tuh kayak dekat gitu dan hadir gitu kan. Rasanya nggak semua orang mungkin punya pengalaman seperti itu, masing-masing mungkin berbeda. Ya, gimana? Dimulai dari Ingrid deh. Ada nggak Ingrid pengalaman yang membuat Ingrid merasa Tuhan itu benar-benar real, ada, dekat? Sebenarnya lebih ke arah ini, pengalaman saat itu lagi ada masalah di keluarga, terus memang lagi bermasalahnya khususnya sama ayah gitu kan, papa gitu. Nah di situ tuh lebih diajarinnya sebagai sosok bapak sih gitu kan, ya bukan sosok anaknya tapi lebih ke arah sosok bapaknya. Dan saat itu tuh di situ kayak diingatkan kembali tentang ya dia sebagai Tuhan yang menerima gitu anaknya, karena saat itu tuh pernah kayak seperti ditolak oleh seorang ayah gitu kan, seorang bapak, seorang papa gitu saat itu. Tapi pas di gereja saya diingatkan tentang ya ada sosok bapak, ada Tuhan yang menerima kau apa adanya, menerima kesalahanmu. Nah, pas di hari itu juga, sorenya setelah saya pulang gereja, saya malah ditelepon gitu sama bapak saya gitu kan. Dan di situ akhirnya kita berdamai, aku dan bapak saya tuh berdamai. Dan di saat itu tuh benar-benar melihat, oh iya emang makin mengenal Tuhannya itu gitu. Memang nggak secara spesifik ke pribadi Kristus, tapi ya lewat Kristus itu pun bisa terjadi gitu kan. Lewat aku percaya sama Tuhan Yesus, lewat aku berdoa sama Tuhan Yesus itu bisa terjadi. Dan di tengah-tengah kondisi itu menurutku Tuhan Yesus yang tenangin aku, Tuhan Yesus yang ajarin aku lewat firman-Nya di Alkitab untuk tetap sabar di dalam doa dan belajar untuk mengasihi orang tua gitu. Dan di situ memang merasakan bimbingannya gitu, bimbingan Tuhan. Oke, makasih Ingrid. Jadi masalah tidak melulu menghancurkan ya, tapi kadang-kadang bisa dipakai Tuhan, dan seringkali mungkin dipakai Tuhan untuk kita semakin mengenal Dia begitu ya, dari berawal dari masalah. Makasih Ingrid. Kalau Carlos, gimana Carlos? Ada pengalaman nggak dengan Tuhan dalam hidup? Halo? Ya, oke, sip, mantap. Ya, jadi pengalamanku bersama Yesus yang paling saya rasakan itu pernah saya udah cerita ke mama dan bapak serta PKK, pembimbing kelompok kecil, pembinanya. Terus mereka bilang, kan ini karena abang lagi meminta saya menjadi pembicara di sharing ini kan. Jadi pas banget sih. Saya pernah juga kemarin saya mau cerita nih. Jadi kemarin yang pas abang telepon itu
untuk menjadi pembicara. Nah, itu saya lagi nonton talk show, Bang. Lagi nonton talk show. Halo? Iya, jelas Carlos. Ya. Silakan lanjutkan. Oke. Lagi nonton talk show dari gereja di NDC di Central Park. Jadi saya pengen, cita-cita saya juga jadi pembicara tentang apa kayak tentang kayak seperti pembicara, kalau saya di jurusan IT, pembicaraan IT atau apa tentang IT kan. Nah, saya bercita-cita tuh pengen jadi pembicara. Jadi jangan saya kan, misalnya saya kan jadi nontonin doang. Jadi saya mau jadi pembicara juga. Masa nonton doang? Nah, singkat cerita, kemarin kan yang waktu abang telepon tuh saya lagi nonton talk show. Langsung abang bilang lagi ngajak saya untuk ikut talk show ini. Ya saya, ya puji Tuhan lah, Tuhan dengar doa saya. Saya udah lama sih itu pengen juga jadi pembicara gitu. Nah, Oke, kalau hal kecil ya, tapi iya, konkret betul. ya. Betul, kesaksian saya sih ini yang pribadi ini, waktu 2016 saya lulus kuliah 2016. Terus saya masuk PTN kan, bukan masuk PTN, Ikut ujiannya. ikut ujian mandiri, ikut ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi SBMPTN, ikut jalur rapot SMPTN, dan semua itu ditolak semuanya sama universitas. Semuanya sudah simak UI, jalur mandiri semua, ke Malang juga udah sempat ke Malang 1 hari, langsung balik ke Jayapura, dan gitu terus saya cari-cari kampus, dan selama itu nggak ada dapat. Dan saya kemudian gap year. Kalau gap year itu istilah kampus yang misalnya menunda untuk kuliah karena pekerjaan, kayak karena alasan tertentu lah, biaya atau apa, gap year itu. Jadi saya gap year 1 tahun, jadi 2017 saya masuk. Nah, saya kan ini kan dibesarkan dari keluarga Kristen memang, tapi kalau saya lihat Kristennya dia cuma datang ibadah minggu, sudah langsung pulang, nggak bikin apa-apa lagi. Jadi cuma inilah seminggu sekali ibadah gitu doang kalau menurut saya. Jadi saya dibina di kampus, jadi saya merasakan bersyukur lah. Terus saya kan dibesarkan ada dua saudara kan. Saya saudaranya dengan abangku dia sekarang teknik sipil tapi udah lulus, dia teknik sipil di Trisakti. Nah, saya waktu itu kan dia masih Trisakti. Saya pengen, cita-cita saya dulu tuh 2016 saya pengen mengalahkan abangku, karena untuk masuk PTN kan saya jadi termotivasi belajar terus. Jadi saya mau mengalahkan abangku untuk masuk PTN. Jadi singkat cerita udah terus jalan, karena saya iri hati karena abangku dia sering dibanggakan lah, dia pinter. Terus dia umur 21 tahun udah lulus kuliah umur 21 tahun. Terus dia kerjanya bagus lah, sekarang udah di BUMN, kerja di BUMN di Tebing Tinggi di Medan. Nah, dia dibanggakan terus dari kecil saya nggak pernah dibanggakan sama orang tua. Jadinya saya merasa iri dari kecil, udah terbentuk mindset iri saya. Jadinya iri hati saya muncul terus kan. Jadi pas masuk PTN itu, pas masuk SBMPTN itu saya belajar terus. Jadi singkat cerita nggak lolos semua kan. Tahun ke 2017 juga saya ngulang juga SBMPTN, nggak lolos juga. Jadi saya menyalahkan Tuhan. Saya bilang, aduh ini Tuhan gimana nih? Merasakan kayak nggak ada Tuhan. Jadi saya singkat cerita saya depresi berat lah. Kemudian saya hampir melakukan tindakan yang bodoh, hampir mau bunuh diri karena
saya depresi karena iri hati itu, saya nggak bisa capai PTN itu. Saya hampir saja itu, terus hampir singkat cerita, kan rumah saya kosong, terus mama bapak kan ke kantor kan, pergi kerja. Udah, jadinya saya ini sendiri di rumah, jadi pikiran kosong kan, jadi nggak ada siapa-siapa di rumah. Jadi saya sendiri, kan ada senjata kan di rumah saya, senjata untuk pencuri, untuk tangkap pencuri atau apa. Kan di sini maling banyak banget, maling gitu. Maling motor, maling ini juga, hewan juga. Ada burung saya hampir hilang tuh, tapi nggak jadi. Nah, kemudian ada pikiran saya kan, pikiran kosong, jadi saya udah ambil senjata tuh, udah ini tarik pelatuknya itu, saya mau ini kan, mau tembak ke begini. Jadi saya tembakan pertama ke tanah. Wih, kencang banget, senapan senjatanya yang panjang segini. Nah, itu singkat cerita saya tembak, udah. Wih, saya pikir ulang kan, gimana ya kalau saya tiba-tiba kalau misalnya meninggal dengan bunuh diri gitu ya. Terus saya ingat juga saya pernah baca juga kalau orang yang bunuh diri kan nggak bisa masuk surga. Dan juga saya langsung ingat kan ada di Alkitab, di ini di kasur kan saya bikin di kamar kan, saya mau tembak di kamar. Nah, di kasur itu ada Alkitab mama saya. Kan Alkitab mama saya kan biasa ditanda-tandain kan, di spidolin. Jadi ini di spidolin, ditanda-tandain. Nah, yang saya ingat itu ayat yang saya pertama kali buka langsung saya dapat itu di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, itu langsung saya, waduh, udah kokang yang kedua langsung nggak jadi. Saya langsung tembakan ke tanah lagi. Waduh, itu pengalaman sih. Jadi itu pengalaman berharga saya. Terima kasih Carlos. Ya, jadi agak mirip sama Ingrid ya. Jadi masalah-masalah dalam hidup, khususnya ini sama juga mas saya dalam keluarga ya. Itu ya bisa jadi jalan Tuhan kira-kira gitu untuk dia memperkenalkan dirinya gitu ya. Oke, makasih Carlos. Pengalamannya berharga sekali. Kalau Selin gimana Selin? Ada pengalaman lain nggak selain yang tadi bersama dengan Tuhan? Kalau aku ya mungkin lebih ke jalan Tuhan saat menempatkan aku di universitas di Taiwan kali ya. Jadi waktu dulu itu aku pernah bingung juga, aku waktu itu pernah juga daftar SBMPTN karena waktu itu aku berencana buat ngambil farmasi di ITB. Tapi waktu itu aku nggak keterima kan, dan aku sedih banget waktu itu karena aku cuman ada satu cadangan gitu. Satu cadangannya ini adalah universitas di Surya University di Serpong. Itu kayak semacam riset gitu sih, jadi universitas yang berbasis riset. Tapi karena itu ada masalah finansial gitu, jadi aku cuma 1 semester doang di sana, ngambil food science akhirnya. Dan waktu itu aku ada gap year gitu, bukan semacam gap year ya, gap 6 months kali ya. Gap 6 months, karena aku cuma 1 semester dari September sampai Desemberan ya, Desember. Terus aku memutuskan buat keluar karena waktu itu juga aku diskusi sama orang tua, dan orang tua bilang mendingan kamu belajar aja bahasa di Taiwan dulu. Waktu itu aku benar-benar jujur, aku nggak kepikiran mau universitas di Taiwan gitu. Karena aku cuma berpikir, aku cuma belajar bahasa dan lalu kembali lagi ke Indonesia buat melanjutkan universitas. Tapi waktu aku udah ke Taiwan gitu ya, aku merasa kok enak tuh, semuanya nyaman, terus orang-orangnya juga encouraging gitu. Jadi kayak semacam dia nggak dia tuh terbuka lah, open minded banget orang di sini.
Jadi aku merasa ini kayaknya tuh emang rencana Tuhan juga. Aku coba-coba daftar gitu kan. Aku coba-coba daftar univ di sini. Waktu itu aku ambil international business dan puji Tuhan keterima beasiswa juga di universitas aku ini. Jadi waktu itu aku udah sempet kayak berdoa juga sama Tuhan, kayak apa ini memang benar gitu jalan Tuhan, emang udah Tuhan sediakan gitu kan. Karena aku dari dulu nggak pernah kepikiran mau universitas di luar negeri, apalagi masih S1 kan. Karena kan pasti gimana jauh dari orang tua, terus mungkin mama papa juga kurang setuju atau gimana. Cuman saat mereka tahu kalau aku udah di sini, udah dapat beasiswa segala macam, dan aku juga suka di sini, aku merasa lebih independen, lebih ketemu banyak teman dari berbagai culture gitu ya. Mama papaku malah juga encouraging banget deh, mendukung aku banget buat lanjut di sini. Jadi saat itu aku benar-benar ngerasa kalau mungkin kita nggak gitu ngelihat rencana Tuhan dalam skala besar langsung gitu ya. Mungkin perlahan-lahan Tuhan beneran tunjukin jalannya itu lewat kejadian yang kita nggak pernah sangka-sangka gitu. Jadi waktu aku pertama kali keluar dari Surya University, aku juga kecewa banget kan, dan aku sempat pasti searching mau univ di mana lagi gitu kan, mau jurusan apa. Waktu itu aku juga suka banget sama musik gitu kan, tapi aku merasa di bisnis juga sekarang yang aku pelajarin banyak banget materi yang sangat penting gitu buat aku ke depannya. Jadi aku nggak pernah menyesal sih, karena yang udah kita jalanin sekarang ini emang pasti rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Gitu sih Kak. Oke, makasih lagi-lagi dari masalah ya. Iya, betul banget dari masalah. Oke, terakhir nih, Welly gimana Wel? Ada pengalaman gak Wel yang bisa diceritakan Wel dengan Tuhan? Oke Bang, oke pengalaman ya. Mungkin ini pengalaman sekaligus pengenalan juga dengan Tuhan. Jadi itu sebenarnya aku kan berlatar belakang dalam tanda kutip anak yang bandel kan Bang. Dari SD aku emang udah bandel gitu di dalam pergaulan, terus juga di keluarga juga udah dicap sebagai anak bandel. Dan pengalaman ini dimulai dari waktu aku SMP sih Bang. Jadi sebenarnya aku adalah seorang anak yang bandel, tapi juga pengen untuk join ke panitia gereja, terus juga ikut melayani. Cuma emang tetap menjadi seorang anak yang bandel, bukan berubah. Dan emang dari SMP pun aku udah bergaul sama teman-teman yang kurang baik. Tapi kembali lagi karena antusiasku di gereja gitu, terus aktif pelayanan, jadi emang ini ada dua hal yang beda yang emang bertolak belakang gitu kan. Dan masuk SMA, terus aku di Katolik, lalu selesai SMA aku mencari PTN, dan sampai akhirnya aku terakhir itu mandiri di Purwokerto di Unsud. Di sana aku kembali bingung sih Bang, maksudnya kenapa seorang anak yang bandel dipertemukan di dalam sebuah komunitas gitu. Dan itu bukan komunitas main futsal, bukan komunitas bukan komunitas orang-orang bermotor gitu, maksudnya geng-geng motor gitu. Tapi di sana pun aku dipertemukan, diajak ke komunitas, namanya ada sebuah komunitas di sana, lupa aku, ministry gitulah, aku lupa namanya. Jadi di sana pun emang aku dikenalin sama sebuah komunitas dari abang sepupu, dan aku bergabung di sana. Lalu setelah pulang dari sana pun aku juga di dalam kereta aku malah denger musik rohani gitu. Musik rohani, kalau nggak salah dulu aku denger lagunya Gracia yang anak kecil gitu. Dan itu terus yang aku putar sampai aku tiba di Jakarta. Dan setelah di sana nggak ditolak, aku inisiatif untuk cari PTS kan. Dan di PTS pun aku juga nggak berpikir untuk masuk ke Perbanas Bang.
Nah, dan anehnya lagi di Perbanas pun waktu semester 1 semester 2 pun aku masih bandel gitu kan. Dan tapi tetap ikut kelompok kecil, terus juga ikut panitia, terus pelayan, dan sampai akhirnya Tuhan kasih kasih beban gitu ke aku untuk aku sebagai korum di sana. Dan ini apa ya Bang, kayak sebagai Jadi tanda tanya besar dari anak Badung jadi ketua persekutuan gitu ya. betul Bang, betul banget Bang sih. Jadi ya apa ya, kayak tanda tanya besar gitu, maksudnya kok bisa aku dari seorang anak yang bandel kok tiba-tiba bisa datang di sebuah persekutuan yang emang membentuk diriku untuk bertumbuh di sana gitu Bang. Mungkin itu sih Bang yang mungkin aku yang aku rasain gitu. Sampai sekarang pun aku kayak berpendapat kalau apapun yang aku lakuin ya itu kehendak Tuhan gitu. Itu sih Bang dari aku. Ya, makasih Welly ya. Nih memang anak-anak Badung mesti hati-hati dengan persekutuan nih. Ya, sebadung-badungnya seperti Welly bisa ditarik sampai jadi ketua gitu ya. Luar biasa nih, persekutuan perlu belajar nih menarik anak-anak Badung seperti Welly ini supaya dalam tanda kutip terjerat masuk dan sangat terjerumus sampai jadi ketua gitu ya Wel ya. Yang nggak kepikiran ya Welly, nggak kepikiran sama sekali pengen masuk persekutuan tapi bisa jadi ketua tiba-tiba. Ya luar biasa ya Tuhan kalau sudah mengejar ya. Teman-teman, kan kemudian iman Kristen kita mempercayai bahwa Yesus ini adalah Tuhan, begitu kan? Walaupun dia manusia 100% ya begitu, tetapi mukjizatlah yang membuat dia menjadi manusia ya, dari perawan Maria, dan akhirnya kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia manusia 100% tapi juga Tuhan 100%. Nah, karakter Tuhan yang seperti apa yang kalian lihat dalam diri Yesus begitu, yang sekaligus ya kita syukuri begitu. Jadi pertanyaan saya, kalau Yesus adalah Tuhan seperti apa yang kalian lihat dalam diri Yesus ini? Begitu kan, kalau Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah kepenuhan Allah itu ada dalam Yesus. Kita mau lihat Allah nggak kelihatan, tetapi melalui Yesus kita bisa melihat Allah. Nah, kalau menurut teman-teman nih ya, Tuhan seperti apa yang kita temukan di dalam sosok Yesus itu? Begitu. Kita bisa mengenal Tuhan yang seperti apa melalui pribadi Yesus ini. Oke, mungkin Selin dulu. Gimana Selin? Kamu melihat Tuhan seperti apa dalam diri Yesus ini? Kalau aku pribadi dari beberapa cerita-cerita yang kita udah baca di Alkitab juga, aku sih ngerasa kayak Tuhan itu sosok yang sangat rendah hati. Meskipun dia tahu kalau misalnya dia itu emang anak Allah, tapi dia itu bukannya sombong, bukannya jadi kayak punya derajat yang lebih tinggi ataupun lebih gimana ya, kan mungkin ada juga orang yang kayak kalian harus tunduk sama aku karena aku anak Allah gitu. Tapi Yesus itu membuat suatu paradigma ya, kayak semacam tindakan. Contohnya pada saat Yesus bertemu dengan Zakheus gitu ya. Saat Yesus kayak pengen makan di rumah Zakheus, itu tuh kayak orang-orang yang lain kayak bersungut-sungut, dia bilang kayak Yesus kamu ngapain gitu? Kamu ngapain di rumah Zakheus? Zakheus kan pemungut cukai yang pada saat itu emang orang-orang juga melihat Zakheus tuh sebagai seseorang yang tidak terpandang gitu kan. Tapi dengan Yesus mau merendahkan hatinya gitu ya, maksudnya dia itu nggak lihat orang-orang ini, dia nggak ngikutin apa kata dunia gitu, dia stick sama tugas Yesus sendiri di dunia, tugasnya di dunia, yaitu untuk memberitakan kerajaan Allah gitu. Jadi dengan kerendahan hati Yesus itu kayak membuat Zakheus sadar dan dia itu jadi bertobat langsung gitu kan. Dia langsung bilang, dia
akan mengembalikan gitu ya, mengembalikan yang bukan milik dia beberapa kali lipat. Jadi kalau menurut aku sih kayak Tuhan ini mempunyai suatu cara lain yang sehingga kita pun dengan cara dicintai Tuhan sebesar itu, kita pun kayak apa ya, ibaratnya tuh pasti punya perasaan yang pengen nggak mengecewakan Yesus juga. Jadi menurut aku sih Yesus kayak suatu sosok yang benar-benar di luar ekspektasi aku sendiri sih. Jadi kayak membuat aku mempunyai cara pandang lain gitu. Ternyata orang bertobat tuh nggak harus kita paksa atau nggak harus kita dengan cara kekerasan gitu, tapi dengan cara kasih gitu, dengan cara kita memberi kepenuhan hati kita, ketulusan hati itu membuat menggerakkan orang lain gitu sih Kak menurut aku. Makasih Selin. Jadi menarik ya, kalau Yesus adalah Tuhan dan ya Yesus rendah hati gitu, nggak sombong, gitu kan. Jadi jarang banget ya orang yang kayak udah tinggi rendah hati gitu, humble. Wah, ini ada sobat karib saya nih, saya mau sapa dulu ya teman-teman ya. Ini kalau nggak disapa sobat karib kan dosa ya. Halo Alfonso Munte, wah. Halo bro, apa kabar ya? Nah, iya ya menarik ya, Selin bilang bahwa Tuhan itu nggak sombong. Dari mana kita tahu? Dari Yesus. Yesus kan Tuhan, tapi dia nggak sombong. Wah, siapa kita ya? Sombong ya manusia ya. Baru punya apa, baru ya apa? Wah, bener-bener gitu ya. Iya. Hebat ya, Tuhan nggak, di dalam Yesus kita bertemu dengan Tuhan yang nggak sombong, rendah hati. Walaupun dia pencipta segala-galanya, walaupun dia menyerahkan nyawanya juru selamat, tapi lagi-lagi bahasanya Selin rendah hati. Betul. Luar biasa. Jadi Tuhan kita tuh rendah hati. Tuhan yang menciptakan segala-galanya itu, ini buat kita yang suka menyombongkan sesuatu ya. Ya, ini diingatkan, Tuhan nggak sombong. Siapa kita? Oke, pernah ngejudge gitu. Iya, sama-sama. Iya. Kalau Carlos, gimana Los? Kamu melihat di dalam Yesus kita ketemu sama Tuhan seperti apa begitu? Tuhan yang di dalam Yesus, kita ketemu Tuhan yang tidak berubah. Gimana tuh Los maksudnya? Tidak berubah. Karena di Alkitab sendiri dibilang di Ibrani 13 ayat 8 ya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan akan datang ya. Nah, sifat-sifat Yesus yang saya suka sih, dia kasih, penuh kasih, terus setia dan juga taat. Soalnya kalau kasih kan dia mengasihi kita kan, karena dia Allah yang menjadi manusia dan menyelamatkan kita karena dosa kita. Dan kalau kasih setia, kalau setia kan, kalau misalnya kalau kita meninggalkan dia, kalau kita berbuat dosa, tetap dia yang akan datang kepada kita. Terus kalau yang kasih setia dan taat, kalau taat kan karena dia taat karena saat pas mau penebusan, pas dia mau mati, dia kan taat, dia mengerjakan kehendak Bapa, kehendak Allah dengan taat, dengan sukacita juga, dan juga nggak mengeluh. Kasih Bang. Wah, menarik ini Carlos ya. Jadi tadi kamu bukanya dengan nggak berubah, dan nggak berubahnya itu bukan nggak berubah benci, nggak berubah murka, tapi nggak berubah kasih, nggak berubah setianya, nggak berubah taatnya, begitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu nggak berubah, hal-hal positifnya nggak berubah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau saya misalnya ya terhadap para murid lah begitu, para murid di tengah-tengah setia dan ketidaksetiaannya, Yesus tetap setia kepada mereka, kira-kira begitu ya. Jadi wah itu memang luar, makanya ada lagu Yesus kawan yang sejati ya, walaupun kita sering kali jadi sahabat yang nggak setia, Yesus nggak berubah, dia tetap sahabat yang setia yang senantiasa baik kepada kita. Terima kasih Carlos. Oke, sama-sama. Siapa ya? Ingrid, gimana Ingrid? Tuhan seperti apa yang kamu temukan dalam sosok Yesus ini?
Banyak sih ya Bang. Cuma kalau malam ini mungkin aku bisa sharingkannya ada 2 karakter lah ya yang akhir-akhir ini masih kukagumi gitu, masih sampai sekarang masih kukagumi dari Kristus. Yang pertama itu ya mirip kayak Carlos tadi, kasih setia gitu ya, belas kasihannya. Saat aku renungin itu tuh teringat ke gimana situasi ini di Taman Getsemani ketika Kristus mau naik ke atas kayu salib. Dia sebenarnya agak beda sih, memang bisa dibilang ngeluh juga ya, ngeluh dia menangis darah, dia ketakutan, dia bisa aja mundur gitu saat itu, bisa aja dia nggak kerjain, dia Tuhan gitu kan, dia bisa aja nggak naik ke atas kayu salib malam itu. Tapi apa yang mendorong dia saat itu adalah belas kasihnya serta ketaatannya kepada Allah dan juga belas kasihnya kepada manusia gitu. Bayangkan ada satu ayat yang memang akhirnya makin mengingatkanku tentang belas kasih Kristus, belas kasih Allah itu, yang ketika kita masih menjadi musuh itu, ketika kita masih menjadi musuh Allah, dia malah menebus kita gitu kan, dia menyelamatkan kita gitu. Coba kita tarik ke diri kita aja gitu, kalau kita udah nggak suka sama orang gitu kan, udah kesal sama orang, boro-boro mengasihi omongan aja enggak gitu kan, kita nggak mau ngobrol sama dia lagi, kita udah jaga jarak sama dia. Beda sama Allah di dalam Kristus gitu, dia bahkan menyelamatkan gitu, menyelamatkan manusia yang memberontak dan menolak dia berkali-kali dari zaman Israel sampai zaman sekarang gitu, sampai saat sekarang berkali-kali ditolak gitu. Tapi dia berkali-kali mengasihi, berkali-kali mengampuni gitu. Walaupun ya memang tetap ada batas kesabarannya juga sih. Yang kedua, sebenarnya lebih ke arah kepemimpinan Bang, bijaksana. Kayak melihat dari khususnya kitab Injil lah ya, kitab Injil yang melihat kayak berkali-kali kayak Farisi ataupun ya orang-orang yang nggak suka sama Kristus tuh bisa menjawab mereka dengan bijaksana tanpa celah untuk menjatuhkan dia. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tanpa membuat dirinya sendiri tuh jatuh gitu kan, karena memang tanpa celah lah ya, saking bijaksananya itu ya nggak ada yang bisa menjatuhkan dia dari setiap jawabannya dia gitu. Itu sih bijaksananya Kristus menghadapi manusia ataupun orang-orang yang membenci dia, yang mau membunuh dia, dan ada kesabarannya juga sih di situ ya. Oke, makasih gitu Ingrid. Ya, jadi wah, kita bisa juga di dalam Yesus menemukan seperti yang Ingrid bilang tadi, bagaimana Allah yang bijaksana begitu di dalam bertindak, tetapi juga yang pertama tadi Allah yang bahkan mengasihi musuh begitu ya. Jadi ya memang itu kualitas Allah lah begitu ya. Bagaimana kita yang sudah banyak memberontak ini justru kata Ingrid tadi dikasihi oleh Allah. Ketika kita masih berdosa, Allah mati bagi kita. Wah, itu yang kemudian memang menjadikan kita kalau mengaku mengikuti Yesus ya belajar mengasihi orang yang benci sama kita, dan itu sama sekali gak mudah gitu kan. Wah, ya. Tapi satu sisi nggak mudah, tapi satu sisi kita semakin bersyukur bahwa ternyata Allah itu mengasihi orang jahat juga, kira-kira gitu ya. Allah itu bukan Allah yang bengis, Allah yang kejam, Allah yang benci, tapi Allah yang mengasihi orang jahat gitu. Sehingga kita kalau mengaku mengikuti Yesus, ya harusnya bisa belajar mengasihi orang yang jahat. Dan ya bagi saya itu sama sekali tidak mudah ya. Tentu juga bagi teman-teman ya, sobat
bincang iman sekalian ya inilah Allah yang ditunjukkan dalam diri Yesus, Allah yang mengasihi orang jahat ya. Dan ini ya wow begitu. Jadi kalau ada superhero, Yesus adalah superhero yang mengasihi musuhnya gitu ya. Luar biasa. Oke, terakhir Welly, kamu melihat Tuhan seperti apa dalam diri Yesus ini? Silakan Well. Oke Bang. Oke, aku melihat diri Yesus itu seperti apa ya? Beberapa bulan yang lalu kan aku sempat nonton YouTube Bang, talk show antara Uus dan Igo Saikoji. Mungkin teman-teman juga pernah lihat itu. Nah di sana ada apa ya? Bukan cuma ternyata kira hal-hal yang cuma sekedar omong kosong doang kan yang dibahas di sana, tetapi ada makna yang emang bisa kita ambil dari tontonan yang disajikan itu kan. Padahal itu 1 jam Bang, dan itu cukup melelahkan untuk ditonton kan. Cuma yang aku pengen garis bawahi di sini, di sana seorang Igo gitu yang notabene seorang rapper Indonesia yang tahu sendiri gitu, maksudnya pergaulan seorang rapper seperti apa, dan juga bertato juga kalau nggak salah. Dia bilang gini, Tuhan Yesus itu datang ke dunia yang penuh problem gitu Bang. Tuhan datang di saat emang dunia lagi butuh jawaban untuk setiap problem yang emang dia rasain saat ini gitu. Bahkan pun Tuhan Yesus pun datang gitu, lahir pun dengan dengan ketidakinginan seorang Raja Herodes gitu kan, yang pengen bahwa Tuhan Yesus itu nggak lahir supaya dia bisa menjadi raja di sana gitu kan, nggak ada yang mengalahkan gitu. Jadi yang menarik di sini apa sih Bang? Kayak menurutku sih kayak emang betul gitu. Kayak mungkin contoh gitu kan. Keinginan orang miskin sekarang ingin menjadi seorang kaya gitu kan. Keinginan seorang yang sakit ingin sembuh, dan mungkin orang kaya pun punya problem, yaitu nggak bisa memenuhi kepuasan dirinya kan gitu. Walaupun dia punya uang, punya kekuasaan, cuma memang dia nggak bisa untuk memenuhi keinginannya dia sendiri gitu kan. Lalu seperti dulu gitu kan, orang ahli Taurat, mereka tidak masih kayak tidak punya kayak pengetahuan gitu, maksudnya kayak sebenarnya pun untuk datang kepada Tuhan tuh bukan kayak kita harus kasih korban sembahan gitu kan, tapi emang terpatahkan dengan Paskah gitu kan Bang, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan aku sangat merenungkan gitu sih Bang, kayak ternyata emang Tuhan datang ke dunia ini bukan emang untuk orang-orang yang kesusahan, bukan cuma untuk orang-orang yang kaya, bukan cuma untuk orang-orang yang notabene emang ahli dalam hukum Taurat gitu sih Bang. Itu dari aku sih Bang. Oke, makasih Welly ya. Kalau saya sih coba menyimpulkannya ya cukup menarik ya, bahwa Yesus itu Allah yang sangat peduli sampai ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Kira-kira gitu saya coba menangkap apa yang coba Welly sampaikan.
lahirnya juga miskin, banyak masalah gitu, kayak Tuhan tuh kayak so sweet gitu. Dia pengen ngerasain apa yang kita rasain. Itu kan kalau kita punya Tuhan kayak gitu, kan itu wow. Tuhan pengen merasakan apa yang kita rasakan. Wah, itu di mana lagi kita dapat Tuhan seperti itu selain dalam diri Yesus? Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Itu wow sekali gitu kan ya. Wah, sampai-sampai ya dia lahir juga, menderita juga, yang seperti yang Welly bilang, punya musuh juga, orang-orang Farisi juga gitu. Pengen ketemu orang-orang berdosa juga. Wah, itu luar biasa. Ya, makasih teman-teman. Pertanyaan terakhir nih. Walaupun pertanyaannya agak sulit, ini bisa overtime tapi nggak apa-apa lah. Ini udah waktu kita tinggal 6 menit lagi ya. Kita gabungkan antara kematian dan kebangkitan menjadi Paskah. Seperti Indonesia menggabung ya, momen kematian dan kebangkitan Yesus itu jadi Paskah, jadi satu, kira-kira begitu. Dengan kita bandingkan dengan Natal. Kalau suasananya, saya yakin 100% kita semua lebih suka suasana Natal. Natal itu suasananya enak banget ya, libur, THR, nastar, makanan gitu. Wah, euforia. Tapi nih ya, kalau secara pribadi, menurut kalian nih, ini sebenarnya ini perdebatan para pakar teolog ya, orang bapak-bapak gereja juga ya. Tapi menurut saya ini nggak masalah sih sebenarnya perdebatan ini. Tapi menurut kalian sendirilah, mana yang lebih dalam maknanya buat kalian? Paskah atau Natal? Dan alasannya apa? Kematian kebangkitan Yesus atau kelahiran Yesus? Mana yang lebih penting buat kalian dan alasannya apa? Ya. Dimulai dari yang paling berpengalaman lah ya dalam dunia pelayanan mungkin ya. Ingrid, gimana Ingrid? Paling berpengalaman gimana ya? Yang lain masih kuliah, kamu sudah alumni, itu maksudnya. Aduh. Ini disuruh milih yang mana yang paling maknanya lebih dalam gitu untuk pribadi kan Bang? Sebenarnya secara pribadi lebih menghayati ini momen Paskah gitu kan, karena memang dikaitkan nggak sedikit banyak dengan kematian Kristus gitu, dan sebagai bentuk ini juga sih Paskah penyataan Kristus, penyataan kemenangan Kristus akan maut dosa gitu kan, dan itu menjadi kemenangan untuk kita umatnya juga gitu. Jadi kalau misalnya banyak orang yang melihat Paskah dan juga kebangkitan dan kematian itu sebagai kayak sedih-sedih gitu, ibaratnya auranya kayak sedih-sedih, tapi buat saya pribadi sebenarnya itu menjadi sebuah sukacita juga gitu, sebuah kayak declare kita menang gitu, kita menang karena Kristus menang gitu, kita menang atas dosa karena Kristus menang atas dosa gitu. Sebenarnya lebih menghayatinya di Paskah gitu. Nah tapi aku nggak bisa bilang, kita jangan sampai bilang Natal itu jadinya kurang lebih penting daripada Paskah. Natal juga penting. Natal, kalau nggak ada Natal, kalau Tuhan Yesus nggak lahir ke dunia, dia nggak akan mati di atas kayu salib dan dia nggak akan bangkit dari kematian gitu. Jadi kedua ini, Natal dan Paskah itu satu rangkaian cerita Allah yang nggak bisa dipisahin. Tapi kalau secara pribadi menghayatinya paling banyak. Oke, makasih Ingrid ya, thank you. 1-0 buat Paskah. Selanjutnya Carlos, ayo Carlos. Ya Bang. Gimana Carlos? Lebih penting mana, Paskah atau Natal ya? Natal atau Paskah? Kalau menurut saya sih ya, memang susah sih pilihnya. Iya. Pilih Paskah atau Natal ya?
Kalau dua-duanya penting sih. Tanpa Natal, Kristus nggak hadir, nggak lahir. Tanpa Paskah, ya nggak ada kematian dan kebangkitan, nggak ada karya penyelamatan dalam karya penyelamatan Tuhan untuk manusia. Jadinya penting dua-duanya. Tapi kalau mau disuruh pilih, saya pilih Paskah sih. Soalnya tapi kalau jawabnya ini sih susah sih kalau disuruh milih. Soalnya kalau yang prosesnya sih Paskah karya juga penyelamatan ya. sih. Paskah Karya juga berarti ya penyelamatan yang Carlos paling ya. penting. Oke. Iya. 2-0 untuk Paskah. Betul. Ini saya juga memang menganggap ini pertanyaan yang ya benar atau enggak pertanyaannya, atau mungkin ini Carlos sama Ingrid memang pinter ya, ini jangan-jangan pertanyaannya salah nih gitu ya. Mereka kayak berat untuk menjawab mana yang lebih penting. Dua-duanya sama-sama penting ya, cuman ya saya tetap kepada pertanyaan yang sudah saya buat gitu. Mana lebih penting gitu. Dua-duanya penting. Kalau nggak lahir nggak mati gitu ya. Kalau lahir doang tapi nggak mati juga nggak selamat kita ya. Tapi ya ini nasib kalian menjadi narasumber di hari ini harus menjawab gitu. Tapi kalau mau menjawab seperti Ingrid dan Carlos, ya dua-duanya penting ya juga nggak apa-apa. Oke, sekarang ke Selin. Gimana Selin? Oke, kedengeran kan ya? Ya, kedengeran. Oke, kalau misalnya aku, sebenarnya aku pengen bilang Paskah juga. Jadi 3-0. Paskah 3-0. Tapi sebenarnya aku tuh sebenarnya gimana ya? Kayak pisau bermata dua gitu ya. Karena kalau misalnya Paskah, aku sih lebih merasa kalau Paskah itu kita kan harus melalui kayak Rabu Abu, kayak Kamis Putihnya, Jumat Agung, sampai Minggu Paskah. Jadi kalau misalnya dalam Katolik itu kita tuh emang ada juga setiap hari Jumat kita pantang makan daging misalnya. Tuh kita itu lebih bersusah-susah dahulu gitu, bersenang-senang. Menurut aku tuh lebih ada intinya. Karena kita itu nggak cuman serta-merta tiba-tiba kayak pada saat mulai Desember, oh langsung Natal gitu. Kita nggak ada suatu kesusahan dulu di awalnya, tapi kita langsung merayakan kelahiran Yesus. Cuman ya kalau misalnya disuruh pilih, kalau misalnya dalam makna ya, mungkin makna itu aku lebih pilih Paskah karena aku lebih kayak menghayati gitu. Dan kalau misalnya di Katolik juga kita itu ada pengakuan dosa setiap Natal dan Paskah, dan dua-duanya itu sebenarnya emang itu sih untuk mempersiapkan hati kita aja supaya kita tuh lebih bersih gitu ya, untuk mendatangkan Yesus di hati kita. Tapi iya sih, jadi kalau aku karena merasakan Paskah itu kan bentuk kepenuhan janji Tuhan juga, saat Yesus bangkit dari kematiannya itu menyatakan bahwa kita itu punya kehidupan di luar dunia gitu ya. Saat kita sudah tidak di dunia lagi, itu Tuhan menyiapkan rencana bagi jiwa kita, bagi jiwa kan raga, tubuh, jiwa kita di alam sana gitu saat mau bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau misalnya untuk party-partinya gitu ya, untuk untuk suasananya, aku suka banget sih Christmas, karena Christmas itu benar-benar benar-benar kayak family time. Iya, family time, makan banyak gitu kan, terus semuanya merah hijau, terus kayak keren banget gitu, kayak kita tuh nggak ada susah-susahnya. Jadi kalau secara makna aku pasti pilih Paskah, tapi kalau secara artinya Christmas ya tetap 3-0 bagi Paskah ya, bener-bener. Oke, makasih Selin. Thank you Kak. Ya, harapan ada di Welly bagi Natal nih. Well, gimana Well? Mana lebih penting Well? Ini seperti pertanyaan duluan mana, telur atau ayam sih, Bung. Apa ya?
Mungkin ini sih Bang, kayak menurut aku sih Bang, maksudnya menurut pandangan aku sendiri gitu. Ini aku tulis, Natal itu kayak sebuah kelahiran gitu, sebuah harapan baru kalau menurut aku sendiri. Kalau Paskah itu kayak cara Tuhan mengasihi manusia. Cara Tuhan mengasihi manusia ya dengan karya penebusan Allah gitu. Tapi di sini apa ya? Kalau aku maknain sih Bang, dalam pandanganku sendiri, aku melihat kayak Natal penting gitu. Karena apa? Karena Natal kayak sebuah kelahiran gitu, kayak yang bermetafora di dalam diri. Jadi bukan cuma tentang apa ya, tentang makanan, tentang party gitu, tentang baju baru, tapi emang lebih kayak membenahi diri gitu, dengan 1 tahun. Nah kebetulan juga kan Natal kan di bulan Desember kan Bang. Jadi kalau di akuntansi itu di bulan Desember itu sebagai evaluasi dari 1 tahun kerja gitu kan. Jadi di sana kalau menurut aku sendiri sih kayak sebuah pengalaman introspeksi diri dari bulan Januari sampai bulan Desember, apa aja yang kita lakuin, apa aja yang kita gunakan di waktu-waktu kita yang cukup panjang, 365 hari. Apakah itu emang menyenangkan hari Tuhan atau emang hanya sekedar kepentingan diri sendiri aja. Kalau dari aku itu sih Bang. Oke. Jadi 4-0 ya teman-teman ya. 4-0 buat Paskah ya berarti ya. Oke deh, waktu kita sudah habis, overtime 5 menit jam di Jakarta ya, jam 9:05 ya. Kalau di Papua nih jam berapa ini Carlos? Udah jam 11 malam. Jam 11 malam. Di Taiwan jam berapa ini? Jam 10:08. Di Medan sama ya masih ya, Jakarta Medan ya masihnya. Ya. Terima kasih buat Sobat Bincang Iman yang mendengarkan, menonton. Terima kasih buat teman-teman yang di layar ini, luar biasa sharing-sharingnya, bincang-bincang kita kali ini. Tapi ya izinkan saya membela Natal untuk terakhir kali. Boleh. Ya kalau bagi saya ya bagi saya mungkin kenapa Natal dipenuhi dengan tahun baru, dengan baju baru, dengan kemewahan segala macam. Ya mungkin iblis pengen mengaburkan makna Natal karena makna Natal sangat dalam. Mungkin begitu ya. Jadi kalau saya jadi iblis ya saya akan lebih serang perayaan yang lebih penting. Mungkin bisa begitu ya. Ini saya berandai-andai ya teman-teman begitu. Demi membela Natal. Mungkin begitu. Jadi dan ya seperti yang tadi dibilang siapa ya tadi, kalau nggak salah yang bilang Welly atau Ingrid ya, kepedulian Allah itu sangat kental dan sangat nyata ya di Natal itu ya. Bagaimana dia menjadi manusia yang menciptakan waktu dikurung oleh waktu, yang menciptakan ruang terkurung oleh ruang, yang menciptakan materi menjadi materi. Wah itu kan, Tuhan menciptakan waktu, dia nggak kenal awal, nggak kenal akhir, dia masuk ke dalam waktu. Dia menciptakan space, dia masuk dibatasi oleh space. Dia menciptakan semua materi, dan dia menjadi materi. How come? Itu kayak kalau anak IT di sini ada Carlos ya, ada data besarnya 1 tera, tapi bisa diekstrak jadi 1 byte. Walaupun itu baru sama-sama data ya, itu baru sama-sama data. Ini yang menciptakan data diekstrak jadi data yang 1 byte. Kira itu kalau saya merenungkan makna Natal itu, wow. Christmas is
unbelievable. Wow. Ya, walaupun masih tetap tidak bisa mengalahkan 4-0 tadi ya. 4-1 masih. Oke teman-teman, sekali lagi teman-teman yang ada di layar, Sobat Bincang Iman, terima kasih untuk kebersamaannya. Kami berlima undur diri dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you semuanya. Bye-bye.